Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dalam acara Muhajirin Podcast Ramadan. Ramadan berkesan, Ramadan berbenah. Pada episode 2 kali ini kita akan membahas tentang mengenai tata cara berkah mengelola finansial. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Kenji Maulana yang diamanahi untuk memandu podcast pada kali ini, dan di sini saya sudah bersama dengan narasumber dari Bank Syariah Indonesia KC Tasikmalaya Sutisna Senjaya. Yaitu saya sedang bersama dengan Bapak Panji Nopa Sukma selaku Consumer Banking Relationship Manager. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Tadi dengan siapa namanya? Dengan Kenji Mas Maulana. Kenji ya. Iya Bapak, betul. Oke. Gimana sehat yang lainnya? Alhamdulillah Bapak sehat. Oke, bukan orang Jepang tapi ya. Qadarullah, ayah saya dulu pernah kerja di Jepang Pak. Pernah kerja di Jepang. Ya, jadi namanya agak Jepang dikit. Agak Jepang. Ya betul seperti itu. Siap. Nah, di sini Pak, kita kan sesuai dengan tema ya, Ya. mengenai tata cara berkah Mhm. mengelola finansial. Ya. Nah, izinkan saya untuk bertanya Pak mengenai hal tersebut ya. Boleh. Nah, yang pertama, kenapa sih Pak kita itu harus mengelola finansial dan apa sih manfaatnya buat kita gitu? Baik, kenapa harus mengelola finansial dan apa manfaatnya? Finansial itu biasanya kita berkonotasi tentang uang ya. Ya. Dana, kenapa harus dikelola? Karena yang namanya uang itu kaitan eratnya juga dengan kebutuhan. Kita dapat uang entah dari gaji atau dari usaha. Ya. Sedangkan kita juga ada keperluan. Nah, bagaimana caranya antara pemasukan dan pengeluaran itu harus balance. Minimal itu ada surplus yang bisa buat kita simpan. Nah, kalau misalkan kita nggak bisa surplus, minimal kita bisa pas antara pemasukan dan penerimaan. Jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Ya. Karena ada peribahasa lebih besar pasak daripada Tiang. tiang. Ya. Kurang lebih begitu sederhananya. Ya, siap. Jadi ya pada intinya sebisa mungkin dalam pengelolaan pembiayaan yaitu kita harus sesuai ya Pak. Harus surplus, tidak lebih besar pasak daripada tiang. Betul. Jadi Ya. bukan pengelolaan pembiayaan ya, diralat pengelolaan keuangan. Oh, ya mohon maaf Pak, pengelolaan Betul. keuangan maksudnya. Ya, jadi untuk caranya bagaimana sih? Misalkan kita dapat uang, Ya. terus kita pos-poskan. Misalkan A, pengeluaran untuk kebutuhan primer, B, Ya. pengeluaran untuk kebutuhan sekunder, C untuk yang lainnya. Itu sebetulnya kembali ke masing-masing enaknya gimana. Tapi dengan target sebisa mungkin kita harus surplus. Kan banyak tuh baik di medsos, contohnya misalkan di TikTok, cara spending dana, umpamanya nabung sehari di target berapa gitu. Kurang lebih begitu. Jadi untuk caranya sih kembali ke masing-masing. Cuman memang di kita itu harus menanamkan diri, setiap kita punya dana itu usahakan harus bisa surplus, bisa lebih apa yang harus ditabungkan. Kurang Oke. lebih begitu. Ya, siap. Tentunya kita juga harus punya skala prioritas ya Pak Ya, dalam mengelola keuangan ini. betul. Dan ini Pak, dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh? Bagaimana sih cara pengelolaan finansial yang tepat Pak menurut syariat agama Islam itu? Jangan berlebihan. Jangan berlebihan ya. Ya. Oke, memang karena yang sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya Pak. Itu juga Kurang sudah dibahas dalam salah satu keterangan. Iya. Dan yang selanjutnya Pak, bagaimana sih cara mengetahui kalau finansial kita itu sudah berkah atau belum gitu? Nah, bagaimana bentuk berkah dalam finansial itu? Jadi indikator keberkahan finansial itu seperti apa gitu Pak? Oke. Indikator berkah ya dalam keuangan kita sehari-hari berdasarkan pengalaman saja ya. Ya Pak. Jadi yang dinamakan berkah itu menurut pribadi, misalkan saya begini, dapat pendapatan sekian, tapi alhamdulillah dalam jangka waktu 1 bulan itu kasarnya nggak tekor. Iya. Nah, artinya kan kalau misalkan kita tarik mundur ke belakang, saya tarik mundur ke belakang dengan pendapatan sekian, pengeluaran sekian, ya alhamdulillah bisa gitu. Iya Pak. Di tengah sekarang itu kita harga-harga misalkan ya kebutuhan pangan segala macam itu lagi naik gitu, tapi alhamdulillahnya bisa pas ya. Begitu ya. Tiap orang memang beda-beda yang dinamakan kok nggak bisa ya
saya dapat uang segini tetapi bisa survive hidup dalam 1 bulan. Contohnya misalkan sama teman-teman mahasiswa, ada mahasiswa yang sekarang di sini Iya Pak. yang ngekos khususnya kan tiap bulan suka dikasih uang jajan bulanan. Pernah nggak satu waktu atau dalam 1 bulan itu ngerasa kok alhamdulillah ya, yang biasanya suka tekor kok ini pas atau minimal lebih, pernah nggak ngerasa gitu? Iya Pak. Di beberapa kesempatan alhamdulillah pernah gitu Pak. Nah, menurut saya itu yang dinamakan berkah, Iya. karena mungkin pada saat mengeluarkan uang atau pada saat waktu tertentu itu kita menyisihkan untuk yang lebih membutuhkan, ya entah itu sedekah di kenceleng masjid kah atau neraktir teman kah Iya. gitu. Jadi itu impaknya salah satunya yang saya tahu itu ya jadi lebih berkah gitu Iya. dari dana yang kita punya. Ya. Begitu. Betul sekali Pak ya. Walaupun secara kuantitas mungkin uang kita itu tidak terlalu banyak, tapi kalau insya Allah berkah dari sumber yang berkah gitu, uang tersebut suka mencukupi. Bahkan kita bisa bersempatan untuk bisa menyisihkan bersedekah ataupun berbagi dengan teman ataupun keluarga. Seperti itu ya Ya. Pak. Oke. Yang selanjutnya Bapak, di bulan Ramadan sekarang ini kan banyak tuh orang yang berkeinginan untuk membantu sesama atau bersedekah. Nah, namun tidak semua orang memiliki keadaan finansial yang bagus, Pak. Nah, bagaimana sih caranya yang bisa dilakukan agar tetap bisa berbagi kebaikan di bulan Ramadan ini walaupun sedang dalam kondisi sulit gitu, Pak? Seperti itu, Bapak. Berbagi kebaikan, bersedekah itu kan bukan cuma tentang bicara kita ngasih uang, ngasih materi. Kita ngasih sumbangan pemikiran, ngasih sumbangan tenaga. Ya. Itu juga sedekah. Nah, kenapa sumbangan pemikiran dan sumbangan tenaga? Uang atau simpanan yang kita pegang pasti itu sudah kita poskan, ini untuk apa, ini untuk apa, untuk apa. Kalau misalkan kita paksakan untuk yang lain, keperluan yang lain, salah satunya yang tadi untuk sedekah, sah-sah saja gitu. Tapi kan kalau misalkan memang ke depannya belum ada peluang kita untuk penerimaan, kita bersedekah dengan cara yang lain. Ya tadi misalkan untuk tenaga ataupun pikiran dari adik-adik mahasiswa di sini, misalkan saya mau ikut bantu-bantu beres-beres masjid, bersih-bersih masjid, karena pengalaman dulu juga waktu saya seumuran teman-teman semua aktif juga di DKM di kampus, di Unpad, sama jadi pengurus gitu. Iya, suka bersih-bersih juga gitu. Kurang lebih begitulah. Oh, Bapak juga pernah menjadi takmir ya, Pak, seperti itu? Oke. Alhamdulillah ya, Pak. Kami juga di sini sebagai pengurus harian Masjid Al-Muhajirin, Pak, sebagai Iya. takmir juga. Dan tadi betul, Pak. Jadi kita itu sedekah bukan hanya dengan nominal uang saja, bisa dengan sumbangan tenaga, pemikiran, dan juga di salah satu keterangan senyum juga bisa dikatakan sedekah gitu, Pak. Betul. Ya, seperti itu. Dan di selanjutnya, Pak, nah di zaman sekarang kan khususnya gitu bagi remaja ya, generasi Z, banyak yang terjerat gitu pay letter, tetapi tidak mampu membayarnya, Pak. Nah, menurut Bapak sih apa sih dampak positif ataupun negatif yang didapati dari adanya gitu sistem pay letter itu, Pak? Fenomena pay letter memang marak ya. Jadi bukan hanya di kalangan mahasiswa, kalangan misalkan yang sudah bekerja pun juga banyak yang sudah menggunakan pay letter gitu. Cuman konteksnya kita sekalian edukasi saja ya buat teman-teman mahasiswa, karena memang sebagian besar mungkin belum punya penghasilan sendiri, Iya, Pak. masih disubsidi dari orang tua. Nah, pada kesempatan kali ini juga sekalian edukasi juga. Jadi hiduplah sesuai dengan isi kantongmu. Kalau kata bahasa Sunda, jangan maksakeun. Iya, Pak. Gitu. Jadi kalau kata bahasa gaulnya di TikTok itu apa? Gaya elit tapi ekonomi. Sulit. Nah, jangan sampai begitu. Gitu. Jadi quotes-quotes yang ada di media sosial itu memang ngena. Memang fenomena sekarang itu seperti itu gitu. Jadi maksain nih. Contoh sekarang udah ada HP iPhone 14 Pro Max. Dikasih dari orang tua cuman segini. Ya udah, mau coba pay letter, pinjem 20 juta. Kumaha engke we bayarna, jangan sampai seperti itu. Kita juga harus naker. Ya tadi kembali lagi, jangan sampai gaya elit, ekonomi sulit. Iya. Begitu. Iya.
Jadi ya pada intinya kita juga harus hidup ya sesuai dengan isi dompetmu yang tadi Betul, Kakak sebutkan gitu. menyesuaikan isi dompet. Menyesuaikan dengan kemampuan kita gitu. Iya, Ya, dan mungkin Pak, bagi kita nih mahasiswa, tadi baiknya kan eh, sebisa mungkin ya kita minimalisir dari penggunaan paylater itu sendiri. Dan apa sih Pak cara bagi kita kalau misalnya ada keinginan untuk bisa membeli sesuatu, tapi kita belum ada tuh uangnya. Baiknya itu seperti apa gitu Pak? Kita selaku mahasiswa ataupun masyarakat. oke. Selaku mahasiswa atau masyarakat pengen beli sesuatu tapi belum punya dana Iya Bapak, gitu, betul ya. belum punya dana. Urgent nggak sesuatu itu? Karena ini keinginan Pak, bukan kebutuhan. Keinginan, bukan Keinginan. kebutuhan. Iya, tidak terlalu urgent sepertinya Pak. Satu, kalau cuma keinginan, tahan karena bukan kebutuhan. Iya. Yang kedua, kalau tetap kekeh pengen, aduh saya pengen beli ini nih, pengen banget, harus kerja. Sampingan, lebih capek, udah kuliah, terus kerja part time lagi. Kalau memang bisa ngatur waktu, ya silakan. Kalau enggak, jangan. Nanti bakal kembali lagi ke kita dampaknya. Dampaknya salah satunya jadi lebih capek, kuliah males gitu kan, karena aduh udah capek nih kerja part time nih, besok harus masuk kuliah pagi lagi nih. Nah, jangan sampai seperti itu gitu. Jadi kalau hanya keinginan, usahakan jangan. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang Kemudian, ya. ya Bapak, betul. Seperti itu. Dan tadi sudah dibahas ya Pak sedikit mengenai tata cara berkah dalam mengelola keuangan finansial. Nah, izinkan saya untuk bertanya kembali Bapak mengenai produk-produk yang ada di Bank Syariah Indonesia Bapak, khususnya Boleh. yang di KC Sutisna Senjaya gitu Pak. Ya. Apa aja sih Pak produk yang ada gitu di Bank BSI, KC Sutisna Senjaya khususnya gitu Pak? Ya, untuk produk itu banyak ya. Jadi bukan hanya terkhusus di BSI cabang Tasikmalaya Sutisna Senjaya. Produk BSI secara keseluruhan kita ada produk pendanaan, ada produk pembiayaan. Ya. Nah, untuk produk pendanaan itu ada tabungan, ada deposito, ada giro. Nah, jadi buat teman-teman mahasiswa juga, kan kita sudah ada nih kantor layanan di sini, ada kantornya juga, ada ATM-nya juga. Nah, bagi yang belum punya rekening, sekarang promosi dikit-dikit ya, bagi Iya, yang belum Bapak. punya rekening BSI, silakan nih buka rekening tabungan BSI-nya, murah kok, cuma 50.000 Ya. gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada transfer dari orang tua, kan ngambilnya deket tuh di sini di ATM BSI ataupun ATM Bank Mandiri begitu. Nggak usah jauh-jauh gitu. Nah, selanjutnya untuk produk pembiayaan juga ada. Untuk produk pembiayaan ada untuk usaha ya, UMKM, ada untuk multiguna di konsumer, pembiayaan rumah, pembiayaan kendaraan, mobil atau motor, untuk multiguna juga. Adapun juga untuk korporasi begitu. Jadi secara keseluruhan untuk produk BSI baik pendanaan ataupun pembiayaan kurang lebih begitu gitu. Jadi disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman mahasiswa di sini perlunya produk apa gitu. Tapi kalau misalkan saya lihat sih kan teman-teman belum punya penghasilan sendiri Iya Bapak. gitu. Jadi lebih ke saving aja, simpanan, Ya. misalkan untuk tabungan, terima transfer bekal dari orang tua setiap bulan, atau misalkan mau coba investasi. Di kami juga ada cicil emas. Jadi kalau misalkan cicil emas itu begini, pengen punya nih logam mulia seharga 10 gram. Ya. Nah, kebetulan punya simpanan nih. Nah, simpanan ini bisa nanti digunakan untuk DP, ada hitung-hitungannya juga. Ya. Nah, setelah itu nanti bisa diangsur nih setiap bulan. Berapa angsurannya disesuaikan dengan kemampuan ya. Nanti kalau misalkan sudah lunas, nah barang berupa logam mulia itu bisa diambil, tetapi disarankan sih untuk teman-teman mahasiswa harus izin ke orang tuanya terlebih dahulu karena Iya, ya tadi Bapak. kembali lagi belum punya income sendiri Oke. gitu. Siap Bapak, saya juga salah satu nasabah BSI. Udah jadi nasabah. Ya, alhamdulillah. Di sini semuanya udah jadi nasabah belum? Sebagian besar Bapak. Sebagian besar. Ya, alhamdulillah. Khususnya para pengurus masjid sudah Siap. pada punya tabungan Bank BSI. Alhamdulillah. Dan di BSI juga kan banyak juga sekarang fitur seperti M-Banking ya, yang Ya. sudah memudahkan bagi para mahasiswa seperti itu ya Pak. Iya, Dan tadi mengenai investasi ya, yang cocok itu yang dari produk Bank BSI itu kan di investasi emas ya, tabungan emas. salah satunya emas. Salah Ada satunya. juga ada tabungan berjangka ya yang per bulannya itu minimal 100.000, 200 sampai dengan sekian. Jangka Ya. waktu tertentu juga ada namanya tabungan investasi cendikia kalau tidak salah ya. Intinya tabungan berencana ya, tabungan berjangka. Nah, bisa seperti itu. Misalkan ditarget setiap bulan 200.000 selama jangka waktu misalkan
4 tahun sampai dengan lulus kuliah, dari awal sampai dengan lulus bisa gitu. Iya, Jadi iya. nanti pada saat lulus nih, iya nih saya udah punya tabungan, plus juga itu nanti ada proteksi asuransinya juga. Asuransinya juga. Iya. Nah, untuk mungkin bagi kita mahasiswa Pak, boleh diedukasi kiranya gitu. Minimal berapa sih investasi buat kita invest di tabungan emas ya khususnya? Per bulannya seperti apa Bapak, dan jangka waktunya itu berapa tahun ataupun bulan? Baik, untuk jangka waktunya cicil emas itu sampai dengan minimal 1 tahun, maksimal sampai dengan 5 tahun. Ya, Nah, untuk eh, logam mulia yang akan dicicilnya itu minimal dari 5 gram. 5 gram. 5 gram, betul. Ya. Jadi untuk hitung-hitungannya sih nanti ada ya begitu. Jadi ini sebagai garis besarnya saja, salah satu investasi misalkan bisa pakai cicil emas dengan jangka waktu sampai dengan 5 tahun, minimal 5 gram. Ya. Begitu. Siap Bapak. Dan yang saya ketahui juga, yang lebih aman dan yang lebih stabil itu kita investasi itu di emas ya, dibandingkan sepertinya di saham gitu. Ya, Seperti itu. Dan ini Pak, sedikit agak beralih ya boleh. topiknya gitu. Yang saya ketahui entah itu di media sosial maupun masyarakat umum, literasi keuangan syariahnya mungkin ya agak kurang juga Pak. Jadi beberapa mungkin berpikiran bahwasanya bank syariah dengan bank konvensional itu sama saja. Seperti itu. Malah mungkin dikatakan lebih mahal istilahnya. Nah, boleh Pak diedukasi apa sih yang menjadi membedakan gitu, entah itu dari segi pembiayaan maupun akadnya dengan bank konvensional. Jadi bahwasanya bank syariah ini berbeda loh gitu dari bank konvensional. Baik. Jadi memang masih ada sebagian masyarakat yang menganggap bank syariah dengan bank konvensional itu sama saja. Iya. Nah, tapi lebih jauh dari itu udah pasti berbeda gitu. Jadi gini, misalkan kita konteksnya simpanan ya. Iya. Tabungan bank A, bank konvensional, bank B, bank syariah, sama-sama nabung 5 juta nih setoran awal. Nanti untuk bunga bank A berapa persen, bagi hasil bank B di bank syariah dapatnya berapa. Nah, kalau misalkan dilihat seolah-olah tiap bulan nanti bunga dan bagi hasil kok sama saja ya secara nominal. Secara Nah, nominal ya. tetapi di balik nominalnya itu, dalam proses mengeluarkan nominal itu yang berbeda. Gitu. Jadi dalam konteks simpanan, contoh akadnya mudharabah. Nah, akad mudharabah itu kan investasi. Misalnya Mas Kenji ya, Iya. nyimpen di kita, analoginya begini, simulasi untuk akad mudharabah itu. Mas Kenji dengan saya join usaha. Iya. Mas Kenji yang punya modal, saya menjalankan usahanya. Iya. Nah, nanti keuntungan untuk Mas Kenji misalkan 60%, Iya. untuk saya 40%. Betul. Nah, saya menjalankan usahanya. Nah, dari modal Mas Kenji yang dikasih ke saya, Iya. itu dapat berapa sih? Tapi tetap ada patokannya 60-40. Nah, itu yang dinamakan nisbahnya. Nisbah untuk Mas Kenji 60%, untuk saya 40%. Iya, Pak. Nah, itu nanti hasil dari 60-40 itu yang akan dituangkan ke bagi hasil yang di simpanan nasabah tabungan yang akadnya mudharabah itu. Nah, kalau di bank konven, misalkan dikasih bunga 3,5%. Misalkan mau banknya untung, mau banknya kurang pendapatannya, hasil usahanya, tetap aja dikasihnya segitu. Jadi kalau misalkan hasil usaha dari bank syariah itu terus bertambah, otomatis bagi hasil untuk nasabah juga bertambah gitu. Jadi nggak cuma dilihat dari saldo simpanan nasabahnya aja. Kalau misalkan untung banknya terus makin untung, otomatis untuk nasabahnya juga untung. Kalau misalkan turun, bagi hasil untuk nasabah juga turun. Adil kan? Adil. Ya, kurang Iya. lebih begitu. Iya, Bapak, seperti itu tadi kan secara nominal dan juga proses mengeluarkan nominalnya itu berbeda ya. Berbeda. Iya. Dan juga dari segi nisbah kita juga udah sepakat ya dari sebelumnya pembagian persentasenya gitu ya. Betul, disepakati di Dan awal. kalaupun kita untung, kedua belah pihak untung dan Untung. rugi juga, kita sama-sama menanggung rugi gitu, Pak. Betul. Ya, itu konsep adil ya dalam ekonomi Islam seperti itu ya, Betul. Pak. Oke. Dan tadi juga Bapak menarik sih untuk yang pembiayaan khususnya kayak kendaraan, pencicil rumah seperti itu, Pak. Boleh itu dijelaskan juga, Pak, supaya masyarakat tahu gitu. Bahwasanya ini beda dari yang di konvensional dan ini tidak mengandung unsur riba barangkali seperti itu, Pak. Baik. Nah, jadi kalau untuk pembiayaan rumah, pembiayaan kendaraan itu menggunakan akad murabahah, jadi jual beli. Iya. Jual beli begitu. Nah, keuntungannya apa sih yang langsung dirasakan sama nasabah selain dengan prinsip syariah jual beli jelas di akad, itu nanti untuk angsuran dari awal sampai akhir di bank syariah itu
fix, nggak akan berubah. Angsuran misalkan 5 juta, jangka waktu 15 tahun. Ya. Dari tahun pertama kali ngangsur sampai dengan nanti jatuh tempo, angsuran akan tetap. Lain halnya dengan produk komersil KPR-nya di bank konvensional, mohon Ya. maaf, itu nanti tergantung dari tingkat suku bunga. Kalau misalkan suku bunganya naik, itu otomatis angsuran untuk nasabah KPR komersil dari bank konvensional juga naik. Begitu. Tanpa pemberitahuan. Cuman pada saat awal akad aja itu tergantung dari suku bunga. Begitu. Jadi misalkan tiba-tiba suku bunga Bank Indonesia naik, otomatis angsuran juga ikut naik. Itu wajib ikut. Tapi kalau di bank syariah, dari awal sampai akhir angsurannya segitu aja. Walaupun misalkan dibandingkan antara angsuran bank syariah dengan angsuran bank konvensionalnya, kok perasaan kalau dilihat lebih murah angsuran bank konvensional. Iya. Dari tahun pertama misalkan sampai dengan 5 tahun pertama bisa jadi, tapi selebihnya itu misalkan jadi bom waktu. Tapi kalau di bank syariah dari awal sampai akhir itu udah fix angsurannya. Seperti itu. Jadi kita bisa lebih menyisihkan, oh iya, pendapatan saya segini, angsuran kewajiban saya ke bank segini. Udah pas dari awal sampai akhir. Jadi artinya sisa dari penghasilan saya setiap bulan itu bisa dipergunakan untuk kebutuhan yang lainnya gitu. Keuntungannya di bank syariah dengan angsuran dari awal sampai akhir tidak berubah, ya kita bisa untuk mengalokasikan kebutuhan yang lain dari pendapatan yang diterima. Oke. Jadi dari segi pembayarannya itu konsisten ataupun stabil ya. Ya. Kalaupun mungkin dalam bahasa Islam itu istiqomah gitu Pak. Tidak berubah-ubah. Iya, tidak berubah. Tidak berubah-ubah dan juga tidak mengikuti suku bunga ya. Betul. Seperti itu. Ya, Masya Allah ya. Alhamdulillah gitu. Kita apalagi saat ini sudah banyak bank syariah ya, khususnya bank BSI di seluruh Indonesia gitu, khususnya di Tasikmalaya gitu, yang dimana itu memudahkan masyarakat untuk bisa mengelola keuangannya, entah itu dari segi pembiayaan maupun pendanaan yang insya Allah sudah ataupun sesuai syariat agama Islam ya Pak. Seperti itu. Baik Bapak, ini ada nih yang menarik ya, khususnya fenomena zaman sekarang Pak. Ini mengenai salah satu fenomena dalam masyarakat, yaitu mengenai FOMO safe reward. Nah, banyak orang yang boros dengan berkedok safe reward. Jadi mereka itu mungkin agak hambur-hamburan gitu untuk dalam berkedok menyenangkan dirinya sendiri gitu Pak, ataupun mungkin hedonisme ya. Bagaimana sih pendapat Bapak selaku narasumber mengenai hal tersebut? Apa makna safe reward yang sesungguhnya gitu Pak? Baik. Jadi fenomena FOMO atau safe reward itu kan lagi marak nih sekarang. Nah, itu sumbernya dari mana sih? Kita kok ujug-ujug pengen ngasih safe reward nih? Iya. Nah, kan selain safe reward atau FOMO yang lagi marak, akses informasi yang kita dapat zaman sekarang itu kan sangat gampang. Contoh di media sosial, gampangnya aja di TikTok. Lihat yang bikin konten yang kameranya bagus kan jadi jernih tuh si videonya. Jadi kita tuh terlena gitu. Konten-konten yang hedon-hedon. Otomatis saya juga pengen kayak gini, pengen kayak gitu biar dilihat sama orang tuh keren gitu. Iya. Nah, kaitannya dengan FOMO atau safe reward itu biasanya sih lihat orang lain dulu gitu. Lihat orang lain, oh bisa seperti ini ya, pengen seperti itu. Saya mau coba beli ini, mau coba beli itu. Tetapi nggak ngukur dengan income yang diterima, yang dipunya. Pendapatan apalagi baru dikasih sama orang tua misalkan, mohon maaf untuk teman-teman dari mahasiswa, pendapatan masih dari tanggungan orang tua, tapi keinginannya udah luar biasa. Misalkan pengen HP-nya ganti iPhone 14 Pro Max, pengen beli mobil. Nah, sedangkan kemampuan orang tua segitu-gitunya gitu. Iya. Kemampuan orang tua segitu-gitunya, tetapi kita maksain dengan berkedok safe reward, padahal bukan safe reward sih sebetulnya. Tadi kembali lagi ke materi yang tadi di awal, itu lebih ke keinginan ya. Iya. Lebih ke keinginan. Tapi kalau misalkan kita memang sudah punya penghasilan sendiri, sudah punya income sendiri, dan income tersebut memang untuk kebutuhan dasar sudah terpenuhi, ya sah-sah saja. Iya gitu. Bapak. Jadi tadi lagi peribahasa, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian ya. ditahan aja dulu. Buat teman-teman mahasiswa yang masih kuliah, kalau misalkan nanti mau safe reward,
nanti aja udah kalau udah punya penghasilan sendiri. Tapi kalau misalkan memang kemampuan ekonomi orang tuanya memang mencukupi, minta bisa langsung dikasih, Iya. ya nggak apa-apa. Tapi kalau belum seperti itu, tahan dulu saja, sabar, nanti kalau Siap. udah kerja udah punya penghasilan sendiri, bebas. Oke Bapak. Jadi ya kita selaku mahasiswa yang khususnya belum punya penghasilan tetap, Ya, itu perbanyak 2S. Yang pertama itu sabar, yang kedua syukur. ya. Ya, perbanyak syukur pada intinya. Jangan tergoda dengan orang lain gitu. Misalnya lihat orang lain kok bisa, kita jadi kepengen gitu. Jadi perbanyak-banyak juga bersyukur ya Pak mengenai Betul. hal tersebut. Betul. Tapi Pak, misalnya self reward ini untuk hal-hal yang sederhana. Misalnya kita ini alhamdulillah tamat puasa 30 hari di bulan Ramadan itu tanpa bocor. Pengen self reward misalnya quality time untuk diri sendiri nih. Beli makanan sesuatu yang pengen kita beli gitu. Boleh nggak Pak? Tapi selama hal tersebut masih sesuai dengan pendapatan kita ataupun yang kita punya gitu. Seperti itu diperbolehkan tidak Pak? Menurut saya diperbolehkan. Tapi kembali lagi tadi, apakah pendapatan kita itu masih memungkinkan? Jadi kalau self rewardnya hanya sekedar tadi yang disampaikan Mas Kenji, mau nazar ya, Ya nazar gitu Pak. nazar tamat puasa full 1 bulan penuh, Iya. mau beli makanan nanti pas udah lebaran, pas udah buka, sah-sah saja. Lebih bagus lagi berbagi juga sama saudara. Iya Bapak, gitu. betul Bapak. Dan yang terakhir nih Pak, Boleh? adakah tahapan yang bisa kita lakukan bagi orang yang berkeinginan untuk memulai mengelola finansial secara berkah Pak? Jadi step by stepnya mungkin Pak, apakah ada gitu tips and tricks dalam mengelola finansial gitu Pak? Kalau untuk tips and triknya sih sederhana saja. Tadi, kelola kita hawa nafsu, jangan sampai terus kita pengen keinginan, Iya, tapi sesuai dengan kebutuhan. kebutuhan. Betul. Nah, yang kedua, untuk pengelolaan finansial kita lebih ke teknis, langsung praktek ya. Jadi untuk nabung uang nih, untuk nabung uang bisa di rekening atau bisa di celengan. Nah, kalau misalkan di rekening kan kita bisa langsung connect ke aplikasi kan, mau beli di Shopee lah atau apa. Iya Pak. Nah, kalau misalkan pakai celengan nih, celengan yang biasa aja, yang plastik ataupun yang dari tanah liat, Iya. nah kita ada sisa uang jajan nih, ada 2.000 atau ada recehan 500. Nah, itu bisa langsung masukin tuh. Nah, yang saya rasakan itu efektif tuh. Nabung pakai celengan yang biasa, langsung masukin, efektif. Jadi jangan diingat-ingat kita nabung. Iya. Tahu-tahu misalkan udah selang berapa lama, oh iya ya saya punya celengan, kok nggak kerasa ya? Udah berat lagi, begitu dibuka, wah subhanallah nih udah banyak nih. Iya Bapak. Gitu. Jadi celengan itu walaupun terkesan jadul ya, Iya. tapi yang dirasakan manfaatnya itu emang bener loh. Gitu. Iya Bapak. Ya itu mungkin ya salah satu tips dan triknya ya Pak. Iya, lebih utamakan dulu kebutuhan daripada keinginan. Kebutuhan dulu daripada keinginan. Iya. Itu poinnya ya. Dan mungkin walaupun terkesannya klasik, tapi kita nabung di celengan itu sebetulnya lebih aman ya Pak. Lebih aman. Lebih aman. Insya Allah efektif. Insya Allah lebih efektif juga Iya. seperti itu. Insya Allah nanti akan saya coba kembali Bapak. Boleh. Seperti itu. Nah Bapak, sebelumnya ini mohon maaf ya, bukannya kita tidak mau berbincang lama-lama, tapi mungkin karena Bapak juga tadi katanya mau ada agenda lain ya Pak. Ya, Sampai sini Bapak boleh. dicukupkan kembali. Tapi sebelum itu ada closing statement dulu dari Bapak. Dipersilakan Bapak. Baik, untuk closing statementnya singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi insan Sivitas Akademika Universitas Siliwangi, nah, alhamdulillah Bank Syariah Indonesia telah hadir kantornya di lingkungan kampus Universitas Siliwangi. Yuk kita ramaikan perbankan syariah. Kami sudah hadir di sini karena kalau misalkan perbankan syariah itu maju, bisa maju ya sama siapa lagi kalau kita bukan sama sesama muslim sendiri gitu. Iya Bapak. Itu aja closing statementnya. Siap Bapak, terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Hanya dalam beberapa waktu tadi kita sudah mendapatkan insight yang banyak dan juga pengetahuan baru yang sangat luar biasa gitu. Dimulai dari pengelolaan finansial, fenomena di masyarakat, dan cara mengatasinya, serta tips and trick dari narasumber mengenai cara berkah mengelola finansial. Tadi juga dibahas sedikit mengenai produk pembiayaan yang berada di bank syariah, yaitu menjadi salah satu solusi bagi masyarakat itu yang ingin
uh, melakukan ataupun bertransaksi mengenai keuangan ataupun finansial. Alhamdulillah, acara pada kesempatan kali ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber, yaitu Bapak Panji Nopal Sukma selaku Consumer Banking Relationship Manager dari Bank Syariah Indonesia KC Tasikmalaya Sutisna Senjaya. Kami ucapkan terima kasih Iya, sama-sama Mas kepada Kenzi. Bapak, kepada Bank BSI Syariah KC Tasikmalaya Sutisna Senjaya yang memberikan dukungan dan partisipasinya kepada kami gitu, sehingga dapat terlaksana berbagai macam program yang insya Allah bermanfaat di bulan suci Ramadan ini. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, bagi pemirsa di rumah yang ingin berpartisipasi dan berdonasi dalam program paket Ramadan ataupun P2R di Masjid Kampus Al-Muhajirin Universitas Siliwangi, boleh langsung menyalurkan donasinya kepada nomor rekening di bawah ini, ataupun dapat langsung datang ke sekretariatan DKM Masjid Al-Muhajirin Universitas Siliwangi. Saya Kenji Maulana, pamit undur diri dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa, Pak?